Salah satu dokumen persyaratan permohonan sertifikasi DJID ini terlihat sepele. Padahal kalau tidak ada ini, tidak akan bisa mengajukan permohonan sertifikasi. Bahkan, dokumen ini bisa jadi landasan hukum untuk penerapan sanksi. Dalam proses Indonesia Type Approval atau sertifikasi DJID, kita tahu bahwa para pemohon sertifikasi DJID itu perlu melampirkan berbagai dokumen persyaratan untuk mengajukan permohonan sertifikasi DJID di akun e-sertifikasi. Daftar lengkap dokumennya Bapak Ibu bisa melihat di video-video kami yang lainnya. Namun di video ini kami akan fokus membahas salah satu dokumen yang sangat penting, yaitu Deklarasi Kesesuaian atau Declaration of Conformity. Kenapa ini perlu kita bahas? Karena dalam prosesnya mungkin dokumen ini terlihat sangat sepele karena memang hanya sebuah selembar dokumen yang perlu ditandatangani kemudian dilampirkan sebagai permohonan persyaratan. Untuk Bapak Ibu yang berkecimpung di dunia bisnis mungkin sudah tidak asing dengan dokumen ini. Namun buat yang baru melakukan pertama kali sertifikasi DJID, ini bisa jadi pertanyaan karena ada banyak hal yang bisa menjadi pertanyaan ketika melampirkan dokumen ini. Apa itu dokumen deklarasi kesesuaian? Bagaimana formatnya, dan apa sebetulnya fungsinya? Simak video ini sampai habis. Deklarasi kesesuaian atau dalam bahasa Inggris kita mengenal dengan Self-Declaration of Conformity atau disingkat SDOC, sebetulnya adalah dokumen simpel karena memang dokumen ini hanya sebuah selembar kertas yang berisikan deklarasi pemohon sertifikasi menunjukkan bahwa produk yang akan disertifikasi DJID tersebut sudah memenuhi ketentuan standar teknis yang berlaku terhadap produk tersebut. Karena ini merupakan sebuah bentuk deklarasi bahwa produk ini sudah memenuhi ketentuan yang berlaku untuk sertifikasi DJID, maka erat kaitannya dengan hasil pengujian produk tersebut di balai uji, di mana dokumen laporan hasil uji atau LHU itu juga perlu dilampirkan sebagai persyaratan permohonan sertifikasi DJID. Artinya, dokumen ini menunjukkan bahwa hasil pengujian yang dilampirkan berdasarkan LHU tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk proses sertifikasi DJID. Dokumen ini wajib dilampirkan pemohon sertifikasi DJID baik itu melalui jalur local testing ataupun jalur evaluasi dokumen. Sementara kewajiban melampirkan deklarasi kesesuaian ini juga sudah diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika atau Permenkominfo nomor 3 tahun 2024 tentang sertifikasi alat telekomunikasi dan atau perangkat telekomunikasi. Dijelaskan dalam pasal 12 ayat 1 huruf C, permohonan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1 dan 2 diajukan dengan mengisi form permohonan sertifikat dan melampirkan persyaratan sebagai berikut. Di huruf C dijelaskan bahwa salah satu persyaratannya adalah deklarasi kesesuaian atau Declaration of Conformity terhadap standar teknis alat telekomunikasi dan atau perangkat telekomunikasi yang ditandatangani pemohon sertifikasi DJID. Para pemohon sertifikasi DJID tidak bisa membuat sendiri deklarasi kesesuaian tersebut karena formatnya sudah diatur dalam Surat Edaran Direktur Layanan Infrastruktur Digital nomor 3 tahun 2025 yang Bapak Ibu bisa lihat dari gambar berikut ini. Berikut isi apa saja yang ada di dalam deklarasi kesesuaian tersebut. Deklarasi kesesuaian ini perlu ditandatangani oleh pemohon sertifikasi DJID. Tanda tangannya berupa tanda tangan digital. Seperti yang sudah kami sebutkan di awal bahwa dokumen deklarasi kesesuaian ini sebetulnya adalah dokumen yang sangat simpel namun sangat penting dalam proses sertifikasi DJID. Karena fungsinya juga berkaitan dengan landasan hukum yang berlaku kalau nantinya produk yang sudah disertifikasi DJID ini ternyata tidak memenuhi ketentuan yang berlaku untuk perdagangan produk telekomunikasi di Indonesia. Fungsi deklarasi kesesuaian yang pertama tentu saja sebagai syarat permohonan sertifikasi DJID dan ini juga sudah tertuang dalam regulasi Permenkominfo nomor 3 tahun 2024 seperti yang sudah dijelaskan tadi. Fungsi yang kedua sebetulnya dokumen ini adalah untuk perlindungan konsumen itu sendiri. Karena seperti kita ketahui tujuan dari proses sertifikasi DJID ini adalah untuk memastikan bahwa produk telekomunikasi yang digunakan atau diperjualbelikan di Indonesia itu aman digunakan oleh penggunanya. Dengan kata lain aman digunakan oleh masyarakat Indonesia. Selain itu juga memastikan bahwa produk tersebut tidak mengganggu produk lain ketika fitur telekomunikasinya itu aktif, sehingga tidak ada kerugian yang dirasakan oleh pelaku usaha lain yang sama-sama menjual produk telekomunikasi.
Pun begitu juga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam penyalahgunaan produk telekomunikasi. Dengan adanya deklarasi kesesuaian ini, pemohon sertifikasi DJID yang artinya mempertanggungjawabkan peredaran produk telekomunikasi tersebut di Indonesia memastikan bahwa produk ini sudah memenuhi tujuan dari proses sertifikasi DJID itu sendiri. Dengan begitu, para pengguna bisa merasa lebih aman dan tidak ada ancaman dari penggunaan produk telekomunikasi tersebut. Kemudian fungsi yang ketiga adalah untuk memudahkan proses evaluasi dari produk telekomunikasi yang sudah beredar di Indonesia. Karena setiap tahun DJID selaku operator sertifikasi ini akan melakukan yang namanya Post Market Surveillance atau PMS. Di situ nanti produk-produk telekomunikasi akan disampling acak di pasaran, kemudian diuji kembali dan dilihat apakah hasil pengujiannya masih sesuai dengan spesifikasi fitur telekomunikasi yang tertera dalam sertifikat DJID atau tidak. DJID kemudian akan memeriksa dokumen-dokumen yang lainnya, salah satunya adalah deklarasi kesesuaian ini. Jikalau nantinya ada proses selanjutnya yang perlu diinformasikan kepada pemegang sertifikat, maka deklarasi kesesuaian ini bisa menjadi salah satu acuan agar DJID bisa mengkonfirmasikan dengan tepat hal tersebut. Karena seperti yang sudah tadi dijelaskan bahwa yang perlu menandatangani deklarasi kesesuaian ini adalah pemohon sertifikasi DJID atau yang nantinya menjadi pemegang sertifikat DJID. Yang sering jadi pertanyaan adalah kenapa kita harus melampirkan deklarasi kesesuaian padahal sudah ada laporan hasil uji atau LHU yang berisi hasil pengujian dari produk telekomunikasi. Kalau misalnya itu sudah memenuhi ketentuan, ya kenapa harus kita melampirkan deklarasi kesesuaian lagi ini? Setidaknya ada dua hal. Yang pertama, seperti yang tadi di awal kami sudah jelaskan bahwa dokumen deklarasi kesesuaian ini menjadi landasan DJID untuk menerapkan sanksi pada pemegang sertifikat atau pemohon sertifikasi DJID yang melanggar ketentuan. Dalam LHU semuanya itu sudah memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan untuk produk telekomunikasi tersebut. Kemudian dikuatkan kembali oleh deklarasi kesesuaian dari pemohon sertifikasi bahwa memang benar produk yang akan digunakan atau diperjualbelikan atau diedarkan di Indonesia tersebut sudah memenuhi standar teknis berdasarkan hasil pengujian dalam LHU tersebut. Kemudian ketika nanti dilakukan PMS dan ternyata ketika dilakukan pengujian hasilnya berbeda dari spesifikasi teknis yang ditentukan yang sudah tertera dalam sertifikat DJID, maka DJID bisa menggunakan deklarasi kesesuaian ini untuk menerapkan sanksi administrasi untuk pemegang sertifikat tersebut. Karena artinya berarti pemegang sertifikat tersebut sudah melanggar deklarasi kesesuaian yang mereka tanda tangani sendiri, yang mereka deklarasikan sendiri. Dan tentu saja ini adalah pelanggaran yang memang perlu diberlakukan sanksi administratif. Yang kedua, ini juga sebetulnya untuk melindungi Balai Uji itu sendiri. Karena dalam proses sertifikasi DJID, Balai Uji itu sebetulnya hanya bertugas untuk melakukan pengujian produk telekomunikasi. Kalau ternyata produk tersebut memang tidak sesuai dengan ketentuan teknis, ya Balai Uji hanya bisa melampirkan hasilnya dan menuliskan apa adanya. Pun kalau misalnya ternyata pemohon sertifikasi DJID itu meminta Balai Uji untuk menuliskan hasilnya sesuai semuanya dengan standar teknis. Namun ketika terjaring PMS dan ternyata dilakukan pengujian produk tersebut tidak memenuhi standar teknis, ya Balai Uji tidak akan terkena sanksi. Yang terkena sanksi adalah pemohon sertifikasi DJID itu sendiri. Jadi jangan coba-coba untuk melakukan hal tersebut karena yang rugi adalah perusahaan Bapak Ibu itu sendiri. Untuk mendapatkan dokumen deklarasi kesesuaian ini, Bapak Ibu bisa langsung mendownload atau mengunduhnya di akun sertifikasi DJID Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu masih kesulitan atau tidak mau ribet melakukannya, Bapak Ibu bisa menggunakan jasa sertifikasi DJID dari Dimulti Indonesia. Kami akan menyiapkan berbagai dokumen yang dibutuhkan untuk permohonan sertifikasi DJID ini. Kalau memang ada dokumen dengan format tertentu yang harus dilampirkan, kami juga siap membantu untuk menyiapkannya. Itu tadi penjelasan tentang salah satu dokumen persyaratan yang dibutuhkan dalam proses sertifikasi DJID, yaitu deklarasi kesesuaian. Dokumen ini sangat simpel, tapi fungsinya penting sekali dalam proses sertifikasi ini, bahkan berkaitan dengan landasan hukum dalam penerapan sanksi proses sertifikasi DJID. Jadi jangan sampai melanggar ketentuan yang sudah berlaku dan jangan lupa untuk melampirkan dokumen ini ketika melakukan submit dokumen permohonan sertifikasi. Jika Bapak Ibu ingin mengetahui lebih banyak tentang Indonesia Type Approval atau sertifikasi DJID, produk telekomunikasi, atau update tentang teknologi lainnya, subscribe channel kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.